Intro. Kalian pernah lihat kolam renang? Tentu pernah. Tapi apa kalian pernah bayangin kalau ada kolam renang yang sangat besar, sampai-sampai butuh waktu berhari-hari buat berenang dari ujung ke ujung? Hari ini, kita bukan cuma bakal bahas kolam renang biasa di belakang rumah. Kita akan bongkar 10 fakta paling gila dan paling mengejutkan tentang kolam renang yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Dari kolam renang yang lebih besar dari puluhan lapangan bola, sampai teknologi super canggih yang bikin airnya jernih terus tanpa henti. Ini bukan sekadar air dan klorin, ini adalah mundo rekayasa yang luar biasa. Percaya nggak? Ada kolam renang yang biaya perawatannya bisa buat beli mobil sport setiap bulan? Gila kan? Kita akan selami semua detailnya. Mulai dari desain yang paling aneh sampai sistem penyaringan air yang lebih rumit dari mesin roket. Pastikan kalian nonton sampai akhir. Karena fakta terakhir adalah yang paling tidak masuk akal dari semuanya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Chapter 1. Oke, fakta pertama. Kalian pikir desain kolam renang itu cuma soal bentuk kotak atau oval? Salah besar. Desain kolam renang adalah sebuah ilmu yang sangat rumit. Para desainer harus memikirkan segalanya, mulai dari ukuran dan bentuk yang paling efisien. Ada kolam renang khusus untuk latihan, lap pool. Lap pool, panjang dan sempit. Ada juga plunge pool, kolam kecil untuk berendam santai. Dan yang paling keren, freeform pool. Bentuknya bisa seperti sungai, jack atau seperti danau, atau bahkan seperti gitar. Ini bukan cuma soal estetika tapi juga fungsi. Mereka juga harus memikirkan arus lalu lintas di sekitar kolam. Di mana orang akan masuk, di mana mereka akan duduk santai, di mana area untuk anak-anak. Semua itu harus direncanakan matang agar tidak terjadi tabrakan atau penumpukan. Bayangkan kolam miliaran tapi desainnya salah. Orang jadi nggak nyaman. Makanya arsitek kolam renang dibayar mahal. Di balik kolam indah ada perhitungan matematika dan jalur matahari. Air hangat tapi tetap ada area teduh. Gila kan? Chapter 2. Jawabannya ada di ruang pompa dan filtrasi. Ini jantung dari setiap kolam renang. Tanpa sistem ini, air berubah hijau seperti rawa. Pompa menyedot air, mendorongnya melewati filter, lalu mengembalikannya bersih. Ukuran pompa harus pas. Terlalu kecil tak efisien, terlalu besar boros listrik. Biasanya dijalankan 8-12 jam per hari untuk menyaring seluruh volume air. Ada filter pasir, cartridge, dan DE, masing-masing punya plus minus. DE menyaring partikel sangat kecil hingga seukuran bakteri, pahlawan tanpa tanda jasa. Chapter 3. Menjaga air bukan cuma nambahin klorin, ini seni menyeimbangkan kimia. 3 pilar, kadar pH, klorin, dan alkalinitas. Jika tak seimbang, mata perih, kulit gatal, peralatan rusak. pH ideal 7,6. Klorin membunuh bakteri, virus, dan alga. Paling efektif saat pH seimbang. Terlalu sedikit, kuman pesta. Terlalu banyak, bau menyengat. Alkalinitas adalah penyangga pH. Menjaga kestabilan. Petugas menguji air rutin, kadang beberapa kali sehari. Jadi, saat kalian menikmati air jernih, ada proses kimia kompleks bekerja di baliknya. Chapter 4. Inilah kenapa pemanas penting, apalagi di musim dingin. Memanaskan puluhan ribu liter butuh energi besar. Biaya bisa jadi yang terbesar. Teknologi efisien jadi kunci. 2 favorit, pemanas surya dan pompa panas. Surya menyerap panas matahari, super hemat tapi tergantung cuaca. Pompa panas memindahkan panas dari udara ke air, lebih efisien dari listrik gas. Musim berenang bisa diperpanjang hingga 2 kali lipat. Kemewahan hemat energi, panas bisa hilang lewat penguapan. Disinilah pool cover berperan. Kelihatan simple tapi ini pahlawan efisiensi. Mengurangi penguapan hingga seminimal 5%. Menghemat biaya pemanasan hingga 70%. Kombinasi pemanas efisien dan cover ihwa hangat tanpa tagihan meledak. Siapkan trik hemat favorit kalian? Tulis di komentar. Bayangkan tetap hangat di April atau Oktober, teknologi yang tepat bikin semuanya mungkin. Chapter 5. Kolam bisa berbahaya jika tanpa fitur keselamatan yang benar. Tenggelam adalah salah satu penyebab utama kematian pada anak-anak. Dek harus anti-slip meski basah. Banyak negara mewajibkan pagar dan gerbang yang mengunci otomatis, mencegah anak atau hewan masuk tanpa pengawasan. Alarm permukaan bawah air berbunyi saat ada gangguan. Safety cover bahkan menahan berat orang dewasa. Pencahayaan memadai untuk berenang malam. Punya kolam itu seperti peliharaan raksasa, perlu perawatan rutin. Skimming harian, angkat daun, serangga, dan kotoran mengapung. Kalau dibiarkan, tenggelam dan ganggu kimia. Vacuum mingguan, kotoran pasir dan alga.
Backwashing saat tekanan naik, balik aliran, buang air kotor. Uji pH, klorin, alkalinitas, koreksi sesuai kebutuhan. Lewat satu saja, masalah cepat muncul dan biaya membengkak. Di balik kolam yang mengundang, ada kerja keras dan jadwal ketat. Kalian pernah perhatikan kenapa dasar kolam beda-beda? Itu karena lapisan akhir bukan sekadar cat. Plester halus perlu perawatan berkala. Pebble tampilan alami, tekstur anti-slip, tahan hingga 20 tahun. Pilihan warna beragam, biru kehijauan, hitam warna pasir. Ubin paling premium, mosaik, pola mudah dibersihkan tapi paling mahal. Lampu LED warna-warni mengubah pengalaman 180 derajat, ungu, biru, hijau. Air terjun, pancuran, jet laminer, suara gemericik menenangkan. Swim jet seperti treadmill, bubblers bikin area bermain seru. Lansekap dan furnitur, tanaman tropis, batu alam, dek kayu, kursi, sofa, payung, fire pit. Kolam jadi pusat kehidupan sosial dan relaksasi. Gila banget kan? Di balik kolam, desain, pompa kimia, pemanas keselamatan, finish fitur. Kolam itu ekosistem buatan manusia yang kompleks dan menakjubkan. Mana fakta favorit kalian? Tulis komentar, hancurkan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih sudah nonton, tetap luar biasa.